Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, hamdan syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa maulalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Anak-anakku semua dan pemirsa di rumah, terutama adalah anak-anak kelas 7 dan kelas 8, santriin wal fatayat yang saya hormati, pada kesempatan pagi yang cerah ini kita telah diberikan limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa melaksanakan tugas dalam rangka meresum kegiatan pesantren Ramadan ini dengan baik. Salat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqauli Allahumma sholli ala Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi wa sholli ala Muhammadin bi'adadi man lam yusalli alaihi wa sholli ala Muhammadin kama tuhibbu an yusalli alaihi wa sholli ala Muhammadin kama yanbaghi sholatu alaihi wa sholli ala Muhammadin kama amartana bis sholatu alaihi. Semoga dengan bacaan sholawat tersebut kita senantiasa mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Ala ma narum haqqan yarawna biqondobin bihaqqi tanawin yauma zahmin tazahamat. Santriin wal fatayat, anak-anak semua yang saya hormati, pada kesempatan pagi ini kita akan menyampaikan materi yang berjudul puasa. Puasa menurut pengertian lughatan adalah al-imsak, yaitu mengekang. Sedangkan menurut pengertian istilah syar'i yaitu imsakun anil muftirati biniyatin makhsusatin jam'unahari, yaitu mengekang dari sesuatu yang bisa membatalkan puasa dengan niat khusus sepanjang hari. Oleh karena itu, setiap hari kita melaksanakan puasa Ramadan, maka kita disunahkan untuk memperbaharui niat kita. Anak-anak semua yang saya cintai dan saya banggakan, puasa diterima Nabi yaitu setelah 2 tahun Nabi hijrah ke Madinah, tepatnya yaitu pada tanggal 2 bulan Sya'ban. Adapun dasarnya adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana Allah telah mewajibkan orang-orang sebelum kamu, agar engkau semua menjadi orang yang bertakwa. Ternyata dari ayat tersebut, tujuan dari kita diwajibkan berpuasa adalah menjadi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak semua yang saya cintai dan saya banggakan, mengapa kita diwajibkan puasa? Karena tidak lain adalah untuk menurunkan syahwat kita, yang mana syahwat itu adalah sumber dari segala maksiat. Oleh karena itu, agar kita bisa bertakwa, maka seharusnya sedapat mungkin syahwat itu yang jelek itu harus kita hilangkan. Kemudian mengapa kalau puasa itu syaitan terbelenggu tetapi masih banyak yang melakukan maksiat? Karena tidak lain berarti tandanya orang tersebut hati yang paling dalam atau dha'ul qalbinya masih banyak kotoran, dan berarti masih sulit menghilangkan nafsunya. Anak-anak yang saya cintai dan saya banggakan, puasa Ramadan dilakukan oleh semua muslim di dunia. Bukan hanya di Indonesia saja. Supaya puasa Ramadan itu diterima, maka mari kita perhatikan syarat, kemudian rukun sahnya, yang membatalkannya, dan supaya kita jadi sempurna, maka juga kita perhatikan apa sunnah-sunnahnya dan apa yang bisa membatalkan. Mari kita perhatikan anak-anak semua. Yang pertama adalah rukun daripada puasa. Rukun puasa itu adalah, yang pertama adalah orang yang berpuasa itu sendiri. Yang kedua adalah seharusnya mereka adalah bisa menjauhi segala hal-hal yang membatalkan puasa. Kemudian yang ketiga adalah Islam itu sendiri.
Kemudian yang kedua adalah syarat sahnya puasa, yaitu yang pertama Islam, yang kedua adalah berakal, sehat atau mumayyiz, artinya bisa membedakan yang jelek dan yang baik. Yang ketiga adalah suci dari hadas dan najis atau nifas. Yang keempat adalah berpuasa pada waktunya. Kemudian hal-hal yang membatalkan puasa, yang pertama adalah makan dan minum dengan sengaja. Yang kedua, memasukkan dengan sengaja benda ke dalam rongga yang terbuka. Yang ketiga, muntah dengan sengaja. Yang keempat, haid dan nifas. Yang kelima, gila. Yang keenam, murtad. Yang ketujuh, keluar mani dengan sengaja. Yang kedelapan adalah bersetubuh dengan istri di siang bolong atau di siang hari. Kemudian ada juga amalan-amalan sunnah ketika berpuasa. Yang pertama yaitu segera berbuka puasa. Yang kedua, berbuka dengan kurma atau buah-buahan yang manis atau sesuatu yang manis. Yang ketiga, membaca doa. Yang keempat, melambatkan bersahur. Yang kelima, perbanyak baca Al-Quran atau berzikir, bersolawat dan melakukan amal-amal kebajikan. Yang keenam, bersedekah. Yang ketujuh, menjauhkan diri dari membicarakan orang lain dan perbuatan yang tidak bermanfaat. Kemudian yang kedelapan adalah mandi junub lebih awal sebelum masuk waktu subuh. Kemudian perbuatan makruh ketika berpuasa, satu yaitu bersuntik. Yang kedua adalah berbekam. Yang ketiga, berkumur. Yang keempat, memasukkan air ke dalam rongga hidung secara berlebihan. Dan yang kelima adalah mandi yang berlebihan juga. Oleh karena itu anak-anak semua, di samping itu mengapa puasa itu juga harus kita lakukan? Tentunya ada hikmahnya. Yang pertama adalah menimbulkan sifat cinta kasih sayang kepada fakir miskin. Mengapa puasa bisa menimbulkan sifat kasih sayang kepada fakir miskin? Tidak lain adalah kita bisa merasakan betapa sulitnya mencari makan dalam sehari atau memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Maka dengan puasa berarti kita bisa merasakan orang miskin tersebut. Yang kedua adalah melatih kecerdasan. Mengapa puasa itu bisa cerdas? Karena dengan berpuasa berarti potensi kita untuk malas itu berkurang. Sehingga nasihat Luqmanul Hakim, ya bunayya idam tara'a ma'iddat namatil fikrah. Idam tara'al ma'iddatu, saya ulangi, namatul fikrah. Apabila perutmu itu penuh dengan makanan, maka hatimu terasa mati atau terasa tidur. Oleh karena itu, bila kita berpuasa, otomatis pikiran kita akan menjadi cerdas. Yang ketiga adalah menyehatkan badan. Mengapa puasa itu bisa sehat? Karena dengan puasa berarti menurunkan potensi kita atau tubuh kita atau segala sesuatu yang ada di tubuh kita. Saraf-saraf kita yang kencang mulai berkendur. Absorpsi kita, penyerapan sari makanan yang hidup pada dinding usus itu terasa nyaman. Lambung terasa mulai berkurang tensinya, sehingga puasa itu bisa menyehatkan. Sumu tasihu, berpuasalah agar kita menjadi sehat. Yang keempat adalah mengurangi kekuatan sifat hewaniyah. Kita tahu bahwa sifat-sifat hewaniyah yang ada, tentunya anak-anak tahu. Apa yang diinginkan hewan itu pasti dia lakukan. Makan dengan seenaknya, tidur dengan seenaknya. Tidak pandang itu haram, tidak pandang itu halal, tidak pandang itu adalah keluarganya, adiknya, ibunya, dan sebagainya. Kalau mereka kepingin, maka dia lakukan. Maka dengan berpuasa berarti kita bisa mengurangi kekuatan sifat hewaniyah. Ingat bahwa manusia mempunyai unsur nasut dan unsur lahut. Unsur nasut adalah unsur manusia itu sendiri. Apa yang dia butuhkan, dia lakukan. Unsur lahut adalah unsur kemalaikatan. Apa yang dilakukan manusia, kalau bisa baik, berarti sifat-sifatnya bisa melebihi daripada malaikat. Tapi ingat, di samping itu ada unsur bahimiyah.
yaitu unsur kehewanan. Apabila dia jelek, bisa langsung jatuh ke jurang, bahkan melebihi daripada binatang. Ulaika kal an'am bal hum adallu. Mereka adalah seperti binatang, bahkan bisa melebihi daripada binatang. Kemudian yang kelima adalah mengurangi budget harian. Mengapa puasa bisa mengurangi budget harian? Karena puasa itu yang seharusnya anak-anak biasanya setiap hari jajan sampai 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, sampai berkali-kali. Yang ibu-ibu rumah tangga biasanya belanja 1 kali, 2 kali, yang jatahnya 100.000 bisa menjadi 200, 200 bisa menjadi 300 dalam sehari. Tetapi dengan berpuasa jajan cukup 2 kali, yaitu ketika buka dan bersahur, dan bisa belanja hanya 1 kali. Berarti bisa menurunkan budget daripada harian. Yang keenam adalah yang paling penting, karena manusia itu adalah tidak kuat adanya panasnya neraka. Oleh karena itu Allah mewajibkan kita berpuasa agar kita itu adalah selamat dari panasnya api neraka. Sebagaimana syair, ilahi las tolil firdausi ala wala aqwa ala naril jahimi fabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil azim. Wahai Duh Gusti, saya memang bukan ahli surga, tetapi saya tidak kuat apabila kau tempatkan di neraka. Fahabli taubatan waghfir dzunubi, maka terimalah tobatku dan ampunilah dosaku. Fa innaka ghafirudz dzambil azim, maka sesungguhnya engkaulah zat yang menerima ampunan dan menerima tobat dosa-dosa. Anak-anak semua yang saya cintai dan saya banggakan, di samping itu macam-macam puasa yang terdiri dari bisa puasa wajib, yakni adalah puasa di bulan Ramadan itu sendiri yang kita lakukan bersama. Ada puasa haram, yaitu puasa yang diharamkan saat hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha, serta hari Tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13. Kemudian yang terakhir adalah puasa sunnah, yaitu puasa yang dilakukan hari Senin, hari Kamis, dan hari-hari yang mengikuti Ramadan, yaitu 6 hari setelah Ramadan. Tepatnya adalah tanggal 2 sampai tanggal 7 yang disebut dengan puasa Syawal. Dalam hadis Nabi diterangkan, man shoma Ramadan fa atba'ahu bi sittin min Syawal kana kasomid dahri. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal, baik itu di awal, di tengah maupun di akhirnya, maka dia bagaikan berpuasa setahun penuh. Oleh karena itu, anak-anak, marilah kita jaga puasa kita agar menjadi sempurna sampai 30 hari penuh dan mendapatkan pahala yang sempurna pula, diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah kultum yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.